Pernahkah Bapak atau Ibu terbangun di tengah malam karena kaki mendadak kram? Rasanya seperti ditusuk-tusuk, nyeri luar biasa, membuat kita terbangun dengan panik, berkeringat dingin, bahkan sulit untuk kembali tidur. Atau mungkin, saat sedang berjalan santai pagi hari, baru beberapa langkah saja, tiba-tiba kaki terasa berat, otot menegang, dan lutut terasa lemas seperti mau copot. Jangan-jangan, Bapak Ibu mengira itu hanya karena usia yang makin tua, atau karena kurang olahraga. Padahal, bisa jadi itu adalah tanda-tanda tubuh sedang kekurangan nutrisi penting, yang tidak bisa lagi diproduksi atau diserap dengan maksimal di usia 55 tahun ke atas. Banyak yang tidak menyadari bahwa kram, kesemutan, otot lemah, dan bahkan sulit berjalan bisa menjadi pertanda awal dari gangguan sirkulasi darah, kekurangan vitamin tertentu, dan lemahnya sistem saraf, yang seharusnya bisa dicegah sejak dini. Dan lebih mengejutkan lagi, hanya dengan memperbaiki asupan 7 vitamin dan mineral penting, keluhan tersebut bisa berkurang secara drastis, dan kaki bisa kembali kuat untuk digunakan beraktivitas tanpa rasa takut jatuh atau lelah berlebihan. Di video ini, saya akan beberkan satu persatu, nutrisi penting apa saja yang dibutuhkan kaki, agar tetap kuat dan bebas kram, walaupun usia sudah tidak muda lagi. Mari saya ceritakan kisah Bu Ratna, seorang ibu rumah tangga berusia 62 tahun dari Yogyakarta. Dulu, beliau termasuk aktif jalan kaki ke pasar, mengurus cucu, dan sesekali ikut senam lansia. Tapi, sejak beberapa bulan terakhir, Bu Ratna mulai sering mengeluh. Setiap malam, kakinya kram hingga membangunkannya dari tidur. Siang hari pun, kaki sering terasa berat dan kesemutan. Akhirnya, aktivitasnya mulai terbatas. Beliau tidak lagi ke pasar, takut jatuh, bahkan menggendong cucunya pun jadi ragu. Awalnya, beliau kira ini hal biasa, karena faktor usia. Tapi ketika ia memeriksakan diri ke dokter, ternyata penyebabnya bukan karena usia saja, melainkan karena tubuhnya kekurangan magnesium, vitamin D, dan kalium yang semuanya punya peran penting dalam menjaga fungsi otot, saraf, dan peredaran darah di kaki. Sejak saat itu, Bu Ratna mulai rutin memperbaiki asupan nutrisinya sesuai saran dokter. Perlahan tapi pasti, kramnya berkurang, rasa lemas di kaki pun mulai menghilang, dan kini ia kembali bisa berjalan-jalan pagi, ikut senam, dan bahkan aktif bermain kejar-kejaran dengan cucunya lagi. Kisah Bu Ratna bisa jadi mencerminkan kondisi banyak orang tua di luar sana, yang merasa tubuhnya melemah karena usia, padahal, sesungguhnya tubuh hanya sedang meminta tolong, untuk dibantu dengan nutrisi yang tepat. Nah, bagaimana dengan Bapak dan Ibu? Apakah pernah merasakan hal yang sama seperti Bu Ratna? Coba tuliskan di kolom komentar ya, asal kota Bapak Ibu dari mana dan usia berapa sekarang, supaya kita bisa saling berbagi pengalaman dan belajar bersama. Di video kali ini, saya akan ungkapkan dengan jelas dan perlahan, 7 vitamin dan mineral paling penting yang dibutuhkan oleh tubuh, untuk menjaga kekuatan kaki, dan mencegah kram di usia 55 tahun ke atas. Informasinya sangat sayang kalau dilewatkan, karena bisa jadi inilah kunci, agar Bapak Ibu tetap bisa hidup aktif, mandiri, dan sehat di usia senja. Jadi, jangan buru-buru skip atau keluar dari video ini ya. Tonton sampai habis, karena tiap poinnya akan membuka wawasan dan membantu Bapak Ibu memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan tubuh kita, saat usia mulai menua. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya seputar kesehatan lansia. Yuk kita jaga kesehatan bersama, karena hidup yang sehat di usia tua bukan cuma mungkin, tapi sangat bisa kita wujudkan, mulai hari ini. 1. Magnesium. Tahukah Bapak dan Ibu, bahwa magnesium adalah mineral yang sangat penting untuk menjaga otot tetap rileks dan tidak mudah kram? Di usia 55 tahun ke atas, tubuh kita mulai kesulitan menyerap magnesium dari makanan. Akibatnya, otot menjadi lebih tegang dan mudah mengalami kejang terutama pada malam hari saat tubuh sedang istirahat. Banyak lansia yang mengalami kram tengah malam sampai terbangun dan tidak bisa tidur lagi. Rasanya seperti otot dipelintir atau tertarik sangat keras, bukan? Nah, ini adalah salah satu tanda klasik bahwa tubuh sedang kekurangan magnesium. Magnesium bekerja seperti rem pada otot. Saat otot berkontraksi, menegang, magnesiumlah yang membantu mengendurkannya kembali. Tanpa cukup magnesium, otot akan terus tegang dan akhirnya kram. Selain itu, magnesium juga membantu mengatur detak jantung, dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Makanan yang kaya magnesium antara lain, pisang, alpukat, bayam, kacang-kacangan, seperti kacang almond, biji-bijian, dan coklat hitam. Tapi, jika makanan saja belum cukup, terutama jika Bapak Ibu
punya masalah pencernaan atau konsumsi obat tertentu, maka suplemen magnesium bisa jadi solusi tambahan. Sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter sebelum mengonsumsi suplemen ya. Intinya, jika ingin tidur malam lebih nyenyak tanpa takut kram menyerang, pastikan tubuh tidak kekurangan magnesium. 2. Kalsium. Selama ini, kita sering mendengar bahwa kalsium penting untuk tulang. Itu benar, tapi kalsium juga sangat krusial untuk fungsi otot, terutama dalam mengatur kontraksi dan relaksasi otot. Jika kalsium di dalam tubuh kurang, otot jadi mudah lelah, gemetaran, dan terasa berat saat digunakan berjalan. Bahkan, dalam jangka panjang, kekurangan kalsium bisa membuat otot kehilangan kekuatan secara perlahan. Di usia lanjut, ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan penurunan mobilitas dan keseimbangan tubuh. Kalsium juga membantu mengatur sinyal antara otak dan otot. Bayangkan otak adalah pusat komando, dan otot adalah prajuritnya. Tanpa kalsium, perintah dari otak tidak sampai dengan baik ke otot. Akibatnya, kaki bisa terasa tidak nurut, tersandung, atau gemetar. Untuk memenuhi kebutuhan kalsium harian, Bapak dan Ibu bisa mengonsumsi makanan seperti susu rendah lemak, keju, yogurt, tahu, tempe, ikan teri, dan sayuran berdaun hijau tua seperti bayam atau sawi. Tapi ingat, kalsium tidak akan banyak berguna jika tubuh kekurangan vitamin D, karena vitamin D adalah yang membantu penyerapan kalsium ke dalam darah dan tulang. Maka dari itu, kalsium dan vitamin D sebaiknya selalu saling mendukung. Jika Bapak Ibu sering mengalami nyeri otot, kaki terasa lemas atau sulit berdiri lama, mungkin sudah saatnya mengecek apakah asupan kalsium harian sudah tercukupi. 3. Kalium. Kalium adalah mineral penting yang berperan dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh, fungsi otot, dan kestabilan saraf. Saat kalium dalam tubuh berkurang, maka gejalanya bisa langsung terasa. Kesemutan, kaki lemas, otot berdenyut, bahkan irama jantung tidak stabil. Pada lansia, kekurangan kalium seringkali disebabkan oleh pola makan rendah buah dan sayur, penggunaan obat diuretik, obat pengeluaran cairan untuk tekanan darah atau jantung, atau karena tubuh tidak bisa menyimpan kalium sebanyak saat masih muda. Kalium membantu otot bekerja dengan baik saat digunakan untuk berjalan, berdiri, naik tangga, atau bahkan hanya sekadar berdiri dari kursi. Saat kalium rendah, otot menjadi tidak seimbang, sebagian otot bisa menegang, yang lain tidak merespons, sehingga tubuh terasa berat atau goyah. Selain itu, kalium juga mencegah akumulasi cairan yang bisa menyebabkan pembengkakan kaki, terutama di bagian betis dan pergelangan. Sumber kalium terbaik datang dari makanan alami seperti pisang, kentang rebus, beserta kulitnya, tomat, bayam, alpukat, dan air kelapa. Tapi hati-hati, terlalu banyak kalium juga tidak baik, terutama jika Bapak Ibu memiliki gangguan ginjal. Karena itu, penting untuk menjaga keseimbangannya, bukan asal konsumsi. Jika Bapak Ibu sering merasa kaki seperti mati rasa, mudah kram, atau detak jantung tidak beraturan, bisa jadi itu sinyal dari tubuh bahwa kadar kalium perlu diperiksa. 4. Vitamin D. Vitamin D bukan hanya vitamin untuk tulang, tapi juga sangat penting untuk fungsi otot, sistem imun, dan kesehatan secara keseluruhan. Sayangnya, banyak orang di atas usia 55 tahun, mengalami kekurangan vitamin D, bahkan di negara tropis, seperti Indonesia. Mengapa? Karena kemampuan kulit untuk menyerap vitamin D dari sinar matahari berkurang seiring bertambahnya usia. Vitamin D bekerja dengan membantu tubuh menyerap kalsium dari makanan dan mengirimkannya ke tulang dan otot. Tanpa vitamin D, sebanyak apapun Bapak Ibu minum susu atau makan keju, kalsiumnya tidak akan maksimal diserap oleh tubuh. Selain itu, vitamin D juga punya peran penting dalam mengurangi peradangan dan menjaga keseimbangan otot. Orang yang kekurangan vitamin D, biasanya lebih mudah merasa lelah, otot terasa lemas, dan memiliki resiko jatuh yang lebih tinggi. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan bahwa orang lansia yang cukup vitamin D, cenderung lebih stabil saat berjalan dan memiliki resiko patah tulang yang jauh lebih rendah. Untuk mendapatkan vitamin D secara alami, usahakan untuk berjemur di bawah sinar matahari pagi, antara pukul 7 sampai pukul 9, selama 10 sampai 15 menit, 3-4 kali seminggu. Bisa juga melalui makanan seperti kuning telur, hati ayam, ikan berlemak, seperti salmon dan sarden, serta susu yang difortifikasi vitamin D. Jika kadar vitamin D Bapak Ibu sangat rendah, biasanya dokter akan menyarankan suplemen dengan dosis tertentu. 5. Vitamin B1. Vitamin B1
atau dikenal juga sebagai tiamin, adalah vitamin penting dari kelompok vitamin B kompleks, yang punya tugas utama menjaga fungsi sistem saraf dan otot. Di usia lanjut, kekurangan vitamin B1 sangat sering terjadi dan seringkali tidak disadari. Gejala awalnya muncul secara halus, seperti kaki kesemutan, terasa kebas, berat, atau seperti mati rasa. Lama-lama bisa menjalar menjadi rasa nyeri atau kelemahan pada kaki. Bahkan, ada beberapa lansia yang merasa seperti jalan di atas kapas karena sensasi syaraf di kakinya mulai terganggu. Vitamin B1 membantu saraf menghantarkan sinyal dari otak ke otot, serta membantu tubuh mengubah makanan menjadi energi. Tanpa cukup B1, otot kaki akan terasa cepat lelah, sulit menopang tubuh dalam waktu lama, dan membuat aktivitas sehari-hari terasa berat. Sumber alami vitamin B1 bisa ditemukan di beras merah, roti gandum, daging tanpa lemak, kacang hijau, dan hati ayam. Selain itu, suplemen vitamin B kompleks sering digunakan untuk membantu menjaga kesehatan saraf secara menyeluruh. Yang perlu diingat, vitamin B1 larut dalam air, jadi tubuh tidak bisa menyimpannya lama-lama. Artinya, Bapak Berkibu perlu mengonsumsinya secara rutin setiap hari. Jika Bapak Ibu merasa kaki sering hilang rasa, cepat lelah, atau sering kesemutan, mungkin tubuh sedang memanggil untuk minta tambahan vitamin B1. 6. Vitamin E. Bapak dan Ibu, kita sering mendengar nama vitamin E, dikaitkan dengan kulit dan kecantikan. Tapi tahukah Bapak Ibu, bahwa vitamin ini punya peran luar biasa dalam menjaga kekuatan kaki dan mencegah kram? Di balik tampilannya yang sering dianggap hanya vitamin kecantikan, vitamin E sejatinya adalah antioksidan kuat yang sangat dibutuhkan tubuh, terutama untuk melancarkan peredaran darah dan melindungi otot dari kerusakan akibat stres oksidatif. Di usia lanjut, aliran darah ke kaki dan tangan biasanya mulai melambat. Hal ini menyebabkan otot tidak mendapat cukup oksigen dan nutrisi, yang bisa berujung pada kelelahan otot, kesemutan, hingga kram. Vitamin E membantu mengatasi masalah ini dengan membantu melebarkan pembuluh darah dan menjaga fleksibilitasnya, sehingga darah bisa mengalir lebih lancar ke seluruh tubuh, termasuk ke ujung kaki dan jari-jari. Selain itu, vitamin E juga membantu mengurangi pembekuan darah yang bisa membuat kaki terasa berat atau bengkak. Kelebihan lain dari vitamin E adalah kemampuannya dalam melindungi jaringan otot dari kerusakan, terutama otot yang sering dipakai beraktivitas, seperti otot betis dan paha. Dengan asupan vitamin E yang cukup, otot kaki jadi lebih kuat, tidak mudah pegal, dan lebih tahan terhadap kelelahan. Kekurangan vitamin E memang tidak langsung terasa seperti kram yang mendadak, tapi dampaknya bisa bertahap. Otot melemah, refleks melambat, dan keseimbangan tubuh terganggu. Untuk mencukupi kebutuhan vitamin E secara alami, Bapak dan Ibu bisa mengonsumsi makanan seperti biji bunga matahari, kacang almond, minyak zaitun, alpukat, bayam, dan brokoli. Bahkan, minyak dari biji gandum atau minyak jagung juga mengandung vitamin E dalam jumlah tinggi. Namun, karena makanan kita sehari-hari seringkali tidak mencukupi kebutuhan vitamin ini, terutama jika nafsu makan menurun atau pola makan terbatas, dokter bisa merekomendasikan suplemen vitamin E. Tapi ingat, dosisnya harus dikontrol karena vitamin E yang berlebihan bisa berdampak pada pengenceran darah. Jadi pastikan Bapak Ibu berkonsultasi terlebih dahulu, sebelum memutuskan untuk konsumsi suplemen ya. Dengan asupan vitamin E yang cukup, aliran darah lancar, otot terlindungi, dan Bapak Ibu bisa beraktivitas tanpa rasa berat di kaki lagi. 7. Zinc atau seng. Zinc, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai seng, seringkali tidak banyak dibicarakan, tapi jangan salah, zat ini punya peran penting sekali, terutama bagi Bapak dan Ibu yang ingin tetap kuat berjalan, menjaga daya tahan tubuh, dan mempercepat pemulihan otot serta sendi. Zinc, ibarat tukang reparasi dalam tubuh kita. Saat otot mengalami kelelahan atau peradangan, zinc membantu proses penyembuhan dan regenerasi jaringan. Hal ini sangat penting bagi lansia, karena proses penyembuhan di usia tua berlangsung lebih lambat dibandingkan saat muda. Kalau dulu jatuh atau keseleo mungkin cukup istirahat 1-2 hari sudah pulih. Tapi di usia 55 tahun ke atas, proses pemulihan otot bisa butuh waktu berminggu-minggu, bahkan bisa menjadi masalah kronis kalau tubuh kekurangan zinc. Zinc juga punya peran dalam produksi kolagen, yaitu zat yang membentuk struktur pada otot, tulang, dan kulit. Dengan kata lain, zinc ikut menjaga agar otot tetap lentur, sendi tidak cepat aus, dan kaki bisa menopang tubuh dengan baik. Yang tak kalah penting, zinc juga sangat berperan dalam menjaga keseimbangan hormon dan sistem imun. Sistem kekebalan tubuh yang lemah bisa memicu infeksi ringan yang memengaruhi sendi atau otot.
Bahkan, banyak orang yang mengalami nyeri kaki berkepanjangan akibat peradangan kecil yang tidak kunjung pulih. Kekurangan zinc juga bisa menurunkan nafsu makan dan memperlambat metabolisme, yang kemudian berdampak pada penurunan massa otot yang pada akhirnya membuat kaki terasa lemah dan tidak bertenaga. Sumber makanan tinggi zinc bisa ditemukan pada daging sapi tanpa lemak, hati ayam, seafood, terutama tiram dan udang, biji labu, kacang mete, dan telur. Namun, seperti vitamin D dan E, asupan zinc dari makanan kadang sulit tercapai, apalagi jika pola makan Bapak Ibu tidak bervariasi atau cenderung terbatas karena masalah pencernaan. Dalam kondisi tertentu, dokter bisa menyarankan suplemen zinc dalam dosis harian rendah untuk membantu pemulihan dan memperkuat otot. Tapi, seperti vitamin lainnya, zinc juga tidak boleh berlebihan, karena bisa mengganggu penyerapan mineral lain seperti tembaga. Intinya, walaupun kecil jumlahnya, zinc punya kekuatan besar. Jadi, jangan sampai tubuh kekurangan zinc, apalagi kalau Bapak Ibu ingin tetap aktif, cepat pulih dari cedera ringan, dan kuat menopang tubuh saat berjalan atau berdiri dalam waktu lama. Dengan mencukupi kebutuhan tubuh akan vitamin E dan zinc, Bapak Ibu tidak hanya menjaga kaki tetap kuat, tetapi juga melindungi tubuh dari kerusakan yang tidak terlihat secara langsung. Jangan menunggu sampai rasa sakit memaksa kita untuk berhenti. Yuk bantu tubuh tetap kuat, sehat dan aktif dengan memperhatikan nutrisi yang selama ini mungkin dianggap sepele, tapi sebenarnya sangat penting untuk kualitas hidup kita sehari-hari.